Jadi masalahnya di distrust sebenarnya. Jadi gini, Bapak, saya mau lanjutkan ini Bung Alfon. Sebab kalau memang diskusi Anda ke situ, nanti saya dikatakan apa jadi gini, kontra demokrasi lagi. Saya tahu ya, kalau memang diskusi Anda ke situ, Anda tidak mau percaya lagi kepada DPR ini, artinya Anda tidak mau percaya lagi kepada partai politik, ya kan? Ini ada pemilu nih sebentar lagi, 9 April pemilihan legislatif. Kalau ini dianggap pemborosan, ya udahlah. Tarik aja semua itu orang-orang politik dari kepemimpinan mereka di daerah, dari DPRD. Bahkan juga tarik juga itu presiden dari Ketua Umum Partai Demokrat itu yang sekarang jadi presiden gitu loh. Kita nggak punya cara lain, kita harus mendirikan negara ini melalui mekanisme partai politik. Bahwa partai politik ini ada masalah, kalau saya sebetulnya, kalau KPK mau ngomong baik-baik, mari kita ngomong apa yang terjadi. Kan itu yang kita mau ajak bicara. Misalnya sekarang political financing. Di mana-mana di seluruh dunia, kalau Anda nggak mau atur itu keuangan partai politik, ya di ujungnya korupsi. Di mana-mana kalau kita bereskan yang namanya political fund, political financing, di ujung-ujungnya nggak ada korupsi. Makanya negara-negara yang berani mengatur ini secara baik, ya ada 3 lah kategori ekstrim di dunia ini. Ada negara yang men-take over semua pembiayaan kampanye. Sehingga tidak terjadi logistik war seperti sekarang. Yang sekarang sedang terjadi kan logistik war luar biasa. Airtime TV semua untuk semua partai sama dan sebagainya. Harusnya kan begitu. Tapi sekarang ini kan ada perang luar biasa yang kepada logistik ini. Nah kalau ini tidak diatur, dari sekarang orang itu mencari uang, disuruh cari uang sendiri, disuruh kampanye sendiri, cari utang kepada orang sendiri. Ini jangan sampai, nanti ujung-ujungnya bagaimana saya potong gitu. Ya, jangan sampai out of topic ya. Saya kira di sini. Jadi maksud saya gini, ya sekali lagi Bung Vito ya, kita ini kalau mau diskusi terhadap semua hal itu secara dingin, secara baik, menganggap bahwa kita ini semua bangsa baik. Kita ini semua orang baik. Saya kalau saya jahat, mana berani saya muncul di TV gini, Bong. Kan bisa diserang orang kita loh. Silakan. Gitu. Saya kira masalahnya di jadi jangan serang lagi legitimasi, karena itu ada, Bung. Ya kalau Anda mau cara lain, ya saya nggak mau ikut dengan Anda gitu. Jadi yang terpenting saat ini itu kita bukan tidak percaya kepada DPR, bukan tidak. Kemudian kita juga juga tidak mau seperti itu. Tetapi kita adalah bagaimana merumuskan rancangan undang-undang KUHP ini adalah lebih efektif dalam pemberantasan korupsi itu. Termasuk dengan tidak pidana-pidana yang lainnya. Itu adalah merupakan suatu hal yang sangat penting di situ. Misalnya, kalau semua misalnya dalam proses penyelidikan adalah semua kasus pidana disamakan, memang itu tidak fair. Tetapi kalau satu kasus korupsi kemudian diatur dengan pasal yang tersendiri, maka itu akan menjadi lebih baik. Contohnya misalnya, kalau masalah gratifikasi misalnya mereka adalah tidak menjadi merupakan bagian dari kasus korupsi, maka ini akan menjadikan soal yang sangat buruk. Kenapa? Itu pasti akan larinya ke pasal 55. Kalau pasal 55 diterapkan, maka akan lebih mudah untuk melakukan intervensi kepada pemerintah. Ini adalah suatu hal yang tidak adil. Ini yang perlu diatur secara baik agar pemberantasan korupsi juga lebih maksimal. Itu yang terpenting di situ sebenarnya. Bung Nudirman, ada tanggapan? Ya, saya lihat karena kita semua kayaknya negatif thinking aja. Kita seakan-akan belum apa-apa sudah menjatuhkan semacam vonis ya. Boleh berdiri Bang biar kelihatannya lebih ya. Jadi apalagi kalau saya lihat tadi seakan-akan hanya mereka-mereka aja yang boleh bicara, yang lain nggak boleh bicara. Kalau dia bicara langsung dipotong, di-cut. Nah bagi saya kita nggak usah negatif thinking, apalagi itu terbuka. Tadi sudah disebut oleh Ibu Tuti, pasal 211. Itu udah jelas mengcover lex specialis. Dan di sini saya masih ada foto waktu kita diskusi di KPK. Ada Menteri Hukum dan HAM, ada Profesor Dr. Adi Hamzah, dan dari berbagai akademisi serta praktisi. Kita sudah sepakat tidak akan ada pelemahan terhadap KPK. Lalu mau apa lagi? Dari pemerintah ada, dari DPR ada. Jadi kalau kita negatif thinking terus, ya kapan negara ini mau maju? Udah jelas, tadi sudah disebut 40 tahun KUHP. Saudara-saudara ini belum lahir. Ibu Tuti udah merancang. Jadi jangan kita cepat-cepat menganggap negatif apa yang dibuat oleh pemerintah dengan DPR. Jangan kita terlalu berpikir yang aneh-aneh. Kasih lihat kesempatan, apalagi ini sidang kan terbuka. Kemarin kita pertontonkan bagaimana ada pasal, jelas ini pasal-pasal kolonial. Kenapa saya bilang pasal kolonial?
memberikan kekebalan yang luar biasa kepada penegak hukum. Anda sendiri dalam posisi bahwa KUHP dan KUHAP ini harus selesai di periode ini? Ini yang salah lagi dari mereka. Mereka katakan tinggal 60 hari. Mereka nggak tahu bahwa DPR ini habisnya 30 September 2014, Bro. Masih 7 bulan lagi. Tapi potong kampanye presiden, kan semuanya partai politik kan bekerja. Ya, ini sejak April, 9 April selesai pemilu sampai 30 September. Itu cukup panjang waktu untuk menyelesaikan, hanya tinggal berapa puluh dim. Oke. Jadi jangan kita apa-apa sudah negatif thinking. Cobalah berpikir positif untuk kepentingan bangsa. Masalahnya KPK yang bikin surat, bukan mereka kan? Loh, kan mereka yang jadi Iya. pembelanya Artinya mati-matian. KPK juga menurut Anda... Karena mereka mendapat honorarium, ya mereka mati-matian membela. Biasa aja, gak ada masalah. Kami akan kembali sesaat lagi, nanti dijawab saja. Kami akan kembali sesaat lagi.